Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Habib Yuhandri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mind map yang telah saya buat, yang dimana judul disertasi yang akan saya angkat yaitu pengembangan algoritma pemrosesan citra untuk deteksi hilal dari perspektif Islam. Nah, dari judul ini, maka saya akan lebih mengarah kepada computer vision, yang dimana dalam computer vision tersebut terdapat beberapa jenis atau kategori. Salah satunya bisa kita lihat dalam mind map ini yaitu object detection, yang dimana dapat mengidentifikasi atau menemukan objek dalam gambar atau suatu video. Nah, kita mulai pertama yaitu object detection. Lalu kita lanjut. Di sini ada beberapa topik yang saya lihat. Pertama yaitu hilal detection, yaitu deteksi hilal. Kemudian ada, geser kita ke bawah, yaitu mask wearing recognition atau pengenalan pemakaian masker. Kemudian kita geser ke atas. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengapa membahas tentang deteksi hilal ini. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama yaitu bagaimana kita nantinya akan melakukan pengembangan algoritma pemrosesan citra hilal secara real time sehingga dapat meyakinkan para penerima informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, melakukan pengembangan algoritma dalam pemrosesan citra hilal yang dapat memberikan informasi yang lebih detail dalam penentuan pertukaran bulan pada tahun Komariah. Dan yang ketiga, menciptakan sebuah tool berupa implementasi hasil dari pengembangan algoritma pemrosesan citra hilal. Nah, kita geser ke bawah sedikit. Kita lanjut ke tipe-tipe mendeteksi hilal. Nah, tipe-tipe dalam mendeteksi hilal ini ada 4. Yang pertama namanya itu ru'yat, yaitu melihat dengan mata atau teleskop. Nah, ini biasanya dilakukan oleh BMKG. Kemudian juga ada hisab, namanya perhitungan matematik astronomi. Yang ketiga, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan yang terakhir itu memperkirakan bulan sabit. Nah, lanjut geser ke bawah. Di sini ada 2 dataset yang sampai saat ini saya temukan. Mungkin ada beberapa dataset lain yang belum saya temukan. Yang pertama yaitu hilal BMKG. Coba kita lihat bagaimana contohnya. Kita klik di sini. Nah, di sini muncul sistem informasi observasi hilal. Nah, di sisi kiri ini kita bisa lihat waktu dan koordinatnya. Kemudian untuk memilih daerahnya kita bisa lihat di tengah ini. Misal kita pilih untuk daerah Padang. Nah, kita klik di sini. Maka di sini nampak informasinya, dan kemudian di sisi kanan juga ada nanti live streaming pengamatan. Kemudian ada muncul citra pengamatan. Nah, itu salah satu dataset yang sampai saat ini saya temukan. Kita kembali ke mind map tersebut. Kemudian dataset yang kedua ada juga di RoboFlow. Ada di RoboFlow. Nah, ini ada beberapa gambar citra hilal atau istilah lainnya itu crescent moon, bulan sabit. Nah, ini kita bisa lihat. Kita close saja. Kita back ke mind mapnya. Kita lanjut ke bawah. Itu metode. Nah, metode ada beberapa yang bisa atau mungkin kita gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada algoritma deep learning. Nah, algoritma deep learning ini terdiri dari beberapa pembagian. Di sini ada 3 pembagian. Yang pertama itu deteksi dan pengenalan bulan sabit. Nah, di sini di link ini juga ada beberapa saya menemukan artikelnya. Kita klik di sini. Nah, ini artikelnya, di mana artikel yang pertama ini akan membahas bagaimana cara mengembangkan sistem pendeteksi bulan otomatis dengan pembelajaran mendalam dan terintegrasi. Kemudian menggunakan teleskop robotik yang namanya OZT-ALTS dengan kamera inframerah.
dan juga memanfaatkan metode pembelajaran mendalam yang disebut dengan MAS-RCNN. Nah, itu secara singkatnya. Kemudian kembali ke mind map yang kedua, metode algoritma deep learning yang kedua yaitu peningkatan pengenalan digit tulisan tangan menggunakan CNN. Nah, di sini juga bisa kita klik di sini. Yang mana artikel yang kedua ini menjelaskan bagaimana penelitian ini mengusulkan penggunaan kontras limited adaptive histogram equalization atau CLAHE untuk peningkatan kontras, kemudian filter bilateral untuk denoising gambar. Nah, kemudian selanjutnya ada juga metode lain namanya yaitu MISER, Maximally Stable External Region. Sini juga ada deteksi bulan sabit baru. Kita bisa klik, kita lihat contohnya. Nah, ini artikelnya di sini menjelaskan deteksi of a new crescent moon using the Maximally Stable External Region atau MESER. Nah, di artikel ini sedikit menjelaskan bagaimana penelitian ini mengusulkan penggunaan kontras limited adaptive tadi, yaitu CLAHE, menggunakan daerah ekstremal stabil maksimal atau disingkat dengan MESER untuk mendeteksi wilayah bulan sabit baru pada suatu citra. Kemudian kembali lagi kepada mind map yang metode terakhir yaitu transformasi half atau half transform. Kita lanjut, itulah beberapa metode yang saya temukan. Kemudian lanjut ke source-nya atau program yang akan kita gunakan. Nah, di sini juga ada beberapa link. Yang pertama itu ada MATLAB Code. MATLAB Code ini tersendiri terdapat pada MathWorks namanya. Nah, di sini ada beberapa kumpulan coding program mengenai citra hilal ini, dan juga ada juga pada Python Code. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya atau menjadi referensi. Kita lanjut, mind map selanjutnya yaitu platform yang akan digunakan. Nah, untuk platform ini saya memilih RoboFlow dan TensorFlow. Nah, di sini juga kita bisa lihat. Contoh, kita buka nih RoboFlow. Nah, sini juga bisa kita cari mengenai crescent moon atau bulan sabit tersebut. Close, kita kembali ke mind map. Kemudian ini juga beberapa artikel yang menjadi referensi untuk saya dalam pembuatan disertasi nantinya. Yang pertama itu ini ada jurnal. Yang pertama kita buka, mana judulnya itu Analysis of Early Determination of the Qamariyah Moon, Perspective of Fikih dan Astronomi, yaitu analisis penentuan dini bulan Qamariyah berdasarkan perspektif fikih dan astronomi. Kemudian ada juga nih yang kedua, artikel yang kedua, di mana artikel yang kedua ini membahas tentang pengembangan sistem observasi bulan otomatis menggunakan teleskop robot ALTS-07. Nah, mungkin itulah beberapa artikel yang saya gunakan untuk menjadi referensi nantinya. Lanjut ke website. Nah, ini juga terdapat beberapa website yang bisa menjadi acuan untuk saya nanti. Yang dimana pertama ini ada untuk hilal BMKG. Di sini menjelaskan apa itu hilal, informasi hilal dan sebagainya. Kemudian juga ada www Kemenak, dan juga ini ada website luar negeri Usno Anafi. Dan yang terakhir untuk YouTube Learning, di sini juga saya menemukan beberapa referensi mengenai penjelasan apa itu object detection, kemudian penjelasan mengenai citra hilal dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja penjelasan mind map dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.